pada hari ini. Sebelumnya udah pada tahu belum nih, kita hari ini mau belajar tentang apa? Bahasa Inggris. Indonesia. Ayo, bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Bahasa Indonesia, Kak. Bahasa Indonesia. Ya, jadi bahasa Inggris itu dipindah ya nanti sore sekitar jam 3:30 gitu. Jadi bahasa Indonesia dulu gitu. Iya, Kak. Nah, sebelum kita mulai, izinkan kakak berkenalan dulu ya. Oke, Kak. Sebelumnya nama kakak itu adalah Ramadan. Kakak dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Apa ada yang tahu universitasnya? Tahu itu daerah mana? Dari Serang. Tahu nggak? Nggak tahu, Kak. Oh ya, berarti lumayan ya, lumayan terkenal. Oke, terus kakak nih tinggalnya di Tangerang, di Curug, daerah Curug. Mungkin di sini ada yang daerah Curug? Atau kau dari Tangerang? Teman saya, Kak. Iya. Apa ada lagi yang dari luar pulau misalnya, kita beda jam gini. Ada nggak nih dari yang jauh-jauh? NTT. Wah, hebat banget nih. Tetap semangat ya. Terima kasih udah join pembelajaran pada kesempatan kali ini ya. Semoga tetap semangat. Oke. Nah, hari ini kita akan belajar tentang literasi dan bahasa Indonesia. Apa sih yang ada di pikiran kalian tuh tentang bahasa Indonesia dan literasi itu? Apa yang tergambar kalau misalnya kalian dengar tentang bahasa Indonesia dan literasi itu? Kalau Membaca literasi itu soal membaca. Ya, apa? Teksnya panjang, Kak. Iya, betul. Jadi bahasa Indonesia itu pasti nggak jauh-jauh dari teks ya, teks macam-macam, teks ya cerita, eksplanasi, ya pokoknya macam-macam, ada juga puisi, seperti itu ya. Jadi paling bahasa Indonesia ini nggak jauh-jauh dari teks, kayak gitu. Oke, kita langsung share aja. Apakah sudah terlihat? Sudah, Kak. Sudah. Nah, pada hari ini kita akan mempelajari. Mohon maaf. Nah, pada hari ini kita akan mempelajari tentang unsur eksplanatif dalam teks populer. Sebelumnya, udah ada yang tahu belum nih, teks populer itu apa? Ada yang pernah dengar? Teks yang berisi populer. Iya, bisa. Teks yang tidak menggunakan kata-kata ilmiah, Kak. Iya, mohon maaf. Tolong diulangi apa tadi? Kurang kedengeran. Teks yang tidak menggunakan kata-kata ilmiah. Oke, bisa. Itu bisa ya. Jadi seperti itu. Nanti kita akan bahas ya. Terima kasih. Lanjut aja. Langsung materi ya.
Nah, teks populer. Teks populer adalah jenis teks yang menggunakan bahasa umum yang mudah dipahami oleh masyarakat. Teks ini biasanya memiliki gaya penulisan yang menarik agar lebih banyak orang yang tertarik untuk membacanya. Jadi benar ya, menggunakan bahasa yang nggak sulit gitu, karena ini berisikan tentang informasi-informasi yang akan dibaca oleh masyarakat umum. Jadi yang pasti bahasanya tuh tidak sulit gitu agar mudah dipahami. Seperti itu, teman-teman. Paham tidak? Paham tidak ya? Paham, Kak. Oke. Nah, ini materinya masih gampang ya, masih awal-awal pertemuan, ini masih gampang. Kakak yakin pasti ini mudah sih, insya Allah. Kalian nggak asing. Nah, dalam unsur eksplanatif ini terdapat beberapa unsur. Dalam teks populer ini terdapat unsur-unsur eksplanatif, yaitu ada struktur, ciri-ciri, sama kaidah kebahasaan. Itu ya. Nah, kemudian dari struktur. Nah, ada tiga juga, terdiri dari tiga. Yang pertama itu ada identifikasi fenomena. Nah, bagian ini tuh memberikan gambaran awal tentang fenomena yang akan dijelaskan lebih lanjut dalam teks. Jadi, dalam identifikasi fenomena ini terdapat pernyataan umum. Pernyataan umum itu, ya, kenapa? Lanjut ya. Nah, di dalam pernyataan umum ini akan menjelaskan tentang suatu fenomena atau kejadian yang akan dibahas pada teks populer tersebut. Jadi misal nih, pengen ngebahas tentang COVID nih, tentang COVID. Jadi misalnya COVID itu adalah sebuah virus. Nah, itu tuh kalimat pernyataan umumnya. Nanti ada lagi pernyataan penjelasannya. Nah, pernyataan penjelas ini yang akan menjelaskan, menjabarkan dari pernyataan umum itu. Sudah pernah tahu kan ya pernyataan umum sama pernyataan penjelas atau kalimat penjelas? Sudah paham belum? Sudah mengerti belum ya? Jadi identifikasi ini, oke, baik. Jadi saya ulangi ya, identifikasi fenomena ini itu memberikan gambaran untuk nanti akan menjelaskan mau tentang menjelaskan apa nih teks populer ini gitu. Tadi contohnya itu teks apa COVID akan menjelaskan tentang COVID. Jadi pasti pernyataan umumnya atau kalimat umumnya itu pasti COVID adalah, biasanya tuh pernyataan umum itu biasanya menggunakan kata adalah atau iyalah, seperti itu. Nanti baru deh kalimat selanjutnya itu kalimat penjelas dari pernyataan umum tadi. Seperti itu. Ya, semoga dipahami ya. Ini masih mudah lah insya Allah ya. Nah, selanjutnya penggambaran rangkaian kejadian. Nah, bagian ini merinci proses terjadinya suatu fenomena atau kejadian tadi. Nah, bagian ini juga menjawab pertanyaan bagaimana atau mengapa fenomena atau kejadian tersebut dapat terjadi. Nah, jadi misal tadi mau ngebahas COVID kan, jadi nanti pasti dibahas asal-usulnya, bagaimana, terus penyebarannya, terus apakah ada obatnya, tadi kan ada vaksin, seperti itu ya kan. Jadi nanti penggambaran rangkaian kejadiannya akan seperti itu. Selanjutnya ada interpretasi. Nah, interpretasi ini tuh berisikan ulasan atau pendapat atau perspektif penulis tentang masalah atau kejadian fenomena yang akan dijelaskan dalam teks tersebut. Misal tadi tentang COVID. Jadi nanti setelah menuliskan identifikasi, kemudian ada rangkaian kejadian, nanti pada paragraf terakhir itu biasanya penulis menuliskan kayak seperti mirip-mirip kesimpulan sih. Jadi tentang perspektif atau pengetahuan penulis tentang COVID ini seperti itu. Tapi teks populer ini tidak ada kata-kata mengajak ya, tidak ada. Jadi cuma hanya sekedar informasi. Jadi teks populer ini tidak dibaca untuk wawasan aja, untuk ilmu, tidak ada ajakan gitu. Misalnya kayak ada tulisan, ayo biar apa, ada himbauan-himbauan gitu, tidak gitu. Seperti itu. Oke, apakah dimengerti? Kalau mengerti akan saya lanjutkan ke selanjutnya. Mengerti, Kak.
Oke, baik. Terima kasih. Nah, selanjutnya, ada kaidah kebahasaan. Pasti ya, kalau misalnya teks-teks itu pasti ada kaidah kebahasaannya. Karena ini kan belajar bahasa Indonesia ya, pasti ada tuh ejaan, kaidah kebahasaan, seperti itu. Nah, kaidah kebahasaan dalam teks populer ini itu pertama ada konjungsi. Konjungsi pada tahu kan, konjungsi itu kata sambung. Nah, terdiri dari konjungsi kausalitas dan konjungsi kronologis. Nah, apa tuh konjungsi kausalitas itu adalah kata sambung yang menghubungkan dua kalimat atau lebih untuk menjelaskan sebab akibat. Nih, misal contohnya itu hujan terjadi karena proses penguapan air laut. Di situ ada kata karena yang menghubungkan sebab akibat. Seperti itu. Ya, kemudian ada konjungsi kronologis. Adalah kata sambung yang menghubungkan dua kalimat atau lebih untuk menjelaskan urutan waktu kejadian atau fenomena. Contohnya itu pada kalimat setelah mendapat kemenangan itu, pasukan Pangeran Diponegoro dengan secepat kilat menghilang dari Daksa. Nah, ada kata setelahnya itu merupakan konjungsi kronologis. Seperti itu. Lanjut. Selanjutnya, kaidah kebahasaan selanjutnya itu ada pronomina penunjuk. Ya, pronomina itu adalah kata ganti yang digunakan untuk menunjuk atau merujuk pada suatu benda. Jadi ini menunjuk pada suatu benda ya. Antara lain itu ada kata-kata ini, itu, tersebut, kayak gitu. Misalnya pada kalimat tawuran pelajar menjadi fenomena yang sering muncul di ibu kota. Penyimpangan sosial tersebut biasanya dilakukan secara pulang sekolah. Nah, nih dalam kalimat ini terdapat kata tersebut. Nah, kata tersebut itu merupakan pronomina atau kata ganti. Seperti itu. Sampai sini mungkin masih ada yang bingung apa terlalu cepat ya saya ya menjelaskannya. Nanti bisa diulang Terlalu lagi. cepat. Terlalu cepat. Eh, apakah masih ada yang nggak paham di bagian mana? Cuma agak pelan-pelan aja, Kak. Oh iya, oke. Oke, lanjut ya. Berarti pronomina udah pada paham ya, insya Allah. Ini masih gampang pronomina kata ganti. Jadi menunjukkan yang sebelumnya. Kalau di dalam kalimat ini, kalimat kata tersebut ini merujuk pada tawuran pelajar. Jadi kalimat sebelumnya. Seperti itu. Selanjutnya ada kata pasif. Nah, kata pasif ini diawali dengan imbuhan di atau ter. Contohnya nih, pada kalimat para buruh yang tergabung dalam organisasi Ikatan Buruh Indonesia menyampaikan aspirasi mereka di depan Istana Presiden. Nah, di sini kata pasifnya yang mana? Coba. Bergabung. Betul. Di depan istana. Oke, di depan. Di depan itu bukan ya. Di depan Oh. itu preposisi gitu. Jadi apa yang jadi kan ini sudah terlihat ya, ini bukan imbuhannya bukan kata kerja gitu. Ini kata untuk ke tempat. Jadi kalau kata untuk tempat kan di dan ke itu harus dipisah ya kan. Kayak ini di depan. Jadi ada space, ada jarak gitu. Ini kata pas ini untuk kata kerja kayak gitu. Misalnya diduduk ya, diduduki. Nah, itu kata pasifnya. Terduduki bisa nggak tuh? Oh ya, makanya seperti itu ya. Tapi kalau misal tadi yang bilang di depan itu bukan karena itu menunjukkan tempat dan dinya itu preposisi, bukan kata pasif. Gitu, itu kata depan. Begitu. Ya, betul. Seperti itu ya. Semoga dipahami ya. Oke, jadi di sini kata pasifnya itu tergabung karena ada imbuhan ter di depan. Gitu. Ini tergabung ini awalnya katanya apa sih? Kan awalnya nggak mungkin tergabung tuh. Gabung, Dia Kak. ya gabung, betul. Seperti itu. Jadi gabung ditambahkan awalan ter. Seperti itu. Jadi tergabung. Oke, selanjutnya ada kata denotatif. Nah, kata denotatif ini adalah kata yang memiliki makna sebenarnya atau makna yang sesuai dengan kamus.
Ngerti nggak nih makna sebenarnya? Jadi emang bener-bener nggak ada makna lainnya. Biasanya kan kita ngasih kode-kode gitu ya biar ada maknanya. Jadi kita mengungkapkan sesuatu tapi bukan itu, ada makna lain. Tapi ini enggak, kata denotatif ini emang sebenarnya gitu. Sesuai dengan kamus bahasa Indonesia. Contohnya nih, Reza membawa kambing hitam miliknya berjalan-jalan. Ya makna sebenarnya kambingnya itu ya berwarna hitam, bukan kambing hitam itu apa? Ada domba. Iya kayak gitu. Kalau itu kan maknanya beda, bukan makna sesungguhnya kan. Kalau makna Iya. sesungguhnya ya kambingnya warnanya hitam. Jadi Reza ini sedang membawa kambing yang berwarna hitam miliknya berjalan-jalan. Kayak gitu. Nanti ada lagi. Minuman ini terasa pahit di mulut. Makna sebenarnya ya minuman ini memiliki rasa yang pahit. Seperti itu. Jadi sesuai dengan kaidah kebahasaan. Kalian pernah nggak ya buka-buka kamus bahasa Indonesia? Iya, iya. Pernah nggak? Apa nggak pernah? Apa nggak punya lagi kamus? Nggak punya. Ya, sekarang kan udah gampang ya. Sekarang kalau misalnya buka kamus, beli udah ada di Google, cari aja KBBI online. Itu udah versi terbarunya. Jadi kalau misalnya teman-teman mau nyari bahasa-bahasa mungkin nanti kan dalam contoh-contoh soal teks populer ini nanti kan ada tuh misalnya dalam kata ini sinonimnya apa atau bermakna apa. Nanti bisa tuh baca-baca KBBI itu. Gitu. Nanti cari aja di Google ya. KBBI online nanti ada kok. Kayak gitu. Oke. Selanjutnya ada kata teknis. Nah, kata teknis ini adalah kata-kata yang memiliki makna khusus dan sering digunakan dalam bidang tertentu. Jadi, kata teknis ini digunakan sesuai dengan bahasan teksnya. Misalnya tadi ngebahas tentang COVID, pasti ada bahasa-bahasa tentang vaksin, terus misalnya karantina. Nah, itu tuh kata-kata teknis tuh kata-kata khusus yang emang yang di dalam bidang itu. Berarti kalau COVID dalam bidang kesehatan. Misalnya dalam bidang pendidikan itu pasti teksnya nggak jauh-jauh dengan ada kata muatan lokal atau mulok atau akreditasi kayak gitu. Ada lagi misalnya dalam teknologi nih ya, pasti tahu ya sekarang ada algoritma, database. Nah, itu namanya kata-kata teknis tuh. Jadi itu. Nah, benar nih kata-kata ini biasanya merujuk pada konsep atau istilah atau proses yang lebih spesifik dan terkait dengan suatu disiplin atau ilmu atau profesi ya seperti itu. Jadi tergantung mau ngebahas apa, tergantung temanya, tergantung judulnya seperti itu. Oke, lanjut kita ke ciri-ciri. Nah, ciri-ciri ini ada 4. Yang pertama itu ada faktual. Karena tadi ya, di awal kan emang teks ini kan akan menjadi wawasan atau bacaan untuk masyarakat umum. Pastinya harus sesuai dengan fakta, dengan real kejadiannya emang real gitu. Seperti itu, emang nyata adanya. Tuh. Kemudian ada bersifat keilmuan, ya karena tadi emang dikhususkan untuk informasi, makanya harus teksnya itu berisikan tentang informasi-informasi terkini atau yang sedang happening yang terjadi di kehidupan kita. Seperti itu. Misalnya itu eh, membahas tentang aksi demonstrasi. Nah, bisa tuh kan, ada tuh misalnya kayak gitu, dibahas dari segi ilmu sosiologi. Atau misalnya yang sering itu kita dapat ya teks-teks semacam eksplanasi atau teks populer ini, itu membahas tentang bencana alam, misalnya gempa bumi, tsunami, itu tuh kan biasanya sering muncul tuh. Kalau dalam bahasa Indonesia tuh teks-teks bencana alam tuh lumayan sering, seperti itu. Nah, kemudian informatif tentunya ya harus informatif karena kan tadi mengandung apa kejadian-kejadian yang terjadi di lingkungan sekitar kita makanya harus informatif seperti itu. Kemudian yang terakhir ada membahas hal-hal yang bersifat umum. Karena dia tadi emang ditunjukkan untuk masyarakat, jadi emang harus membahas yang bersifat umum. Jadi tidak terlalu mendalam. Misalnya kalau dalam bidang kakak kan pendidikan bahasa Indonesia ya, misalnya kakak pengen buat suatu teks nih mengenai bahasan
bahasa lah, misalnya linguistik. Nah, itu kan yang paham kan cuman orang-orang bahasa aja. Kalian-kalian yang lainnya juga pasti nggak paham tentang linguistik, misalnya sintaksis itu masih asing gitu. Seperti jadi mungkin bahasa ya tentang EYD aja paling yang emang digunakan sehari-hari. Jadi bersifat umum. Jadi masyarakat juga dapat memahami gitu kan. Tadi emang tujuan awalnya itu sebagai tujuan atau rujukan atau wawasan kan, wawasan masyarakat. Jadi buat informasi gitu. Seperti itu. Nah, lanjut kita masuk nih ke contoh bukan contoh soal sih, ini contoh teksnya. Nih, pokoknya teks-teks populer ini nih atau mirip-mirip teks eksplanatif ini tuh pasti begini teksnya tentang eh, sosial humaniora ataupun tentang sosial gitu. Misalnya tadi kayak sosial, kalau misal sosial humaniora itu berarti tadi tentang misalnya aksi demonstrasi atau yang baru-baru ini tuh pemilu misalnya tuh kayak gitu, atau misalnya tentang kejadian alam ya kayak bencana bumi gitu-gitu. Seperti itu. Ini salah satunya nih. Ini masuknya ke sains ya, atau kejadian alam gitu. Samudra Arktik terletak di belahan bumi bagian utara. Di antara kelima samudra, Arktik menjadi samudra paling kecil di dunia. Mayoritas permukaannya tertutupi es laut sepanjang tahun. Dilansir dari WWF, ilmuwan memperhitungkan jika luas samudra Arktik 1,5 kali lebih besar dibanding Amerika Serikat. Walaupun lebih besar, ukuran samudra ini masih menjadi yang paling kecil di antara kelima samudra. Nah, dalam paragraf 1 ini bisa temuin nggak nih? Ada nggak nih kalimat apa tadi kata yang di denter itu eh, kata pasifnya ada nggak? Nih, di sini di paragraf pertama ada nggak kira-kira kata pasif? Terletak, Kak. Ternyata mana tuh? Terletak. Dibandingkan. Ya, dibandingkan bisa. Tertutupi, Kak. Terletak bisa, iya. Tutup, Kak. Tertutupi, Kak. Iya, tertutupi benar. Terus ada lagi nggak nih? Dilansir. Ditinggali, ya. Dilansir. Iya, dilansir benar. Nah, udah paham ya. Jadi kalau misalnya nanti menemukan teks, terus teksnya nih apa ya? Teks apa nih masuknya? Oh, kalau misalnya ada kata-kata pasif, oh berarti ini masuknya ke teks populer yang ada unsur eksplanatifnya tadi. Kayak gitu. Nah, kemudian ada lagi. Nah, bagian kedua, karena sebagian besar permukaannya tertutup es, Samudra Arktik banyak ditinggali organisme. Selain itu, suhunya juga tidak pernah naik di atas titik beku dan samudra ini tidak pernah tandus. Es yang mencair akan membentuk kolam di atasnya. Dampaknya, proses tersebut membentuk daerah yang menjadi tempat tinggal bagi sejumlah organisme. Beruang kutub dan walrus bisa ditemui di area permukaan Samudra Arktik yang tertutupi oleh es. Sementara itu, di bagian airnya yang dingin banyak organisme seperti plankton, ganggang, serta bakteri yang menjadi dasar rantai makanan Arktik. Organisme kecil tersebut mengubah karbon dioksida menjadi bahan organik. Seperti itu ya. Jadi kalau udah pada paham ya untuk mengidentifikasi teks ini tuh teksnya termasuknya apa. Gampang lah ini masih gampang karena ini menyangkut materi-materi waktu kalian sekolah juga sih. Seperti itu. Langsung aja kita ke contoh soal ya. Nanti tuh soal-soal tentang teks-teks seperti ini tuh nggak jauh pertanyaannya tuh dari seperti ini nih. Kayak gagasan pokok paragraf keberapa atau enggak gagasan pokok apa gagasan pokok. Terus misalnya nih berdasarkan teks penyebab organisme hidup Arktik adalah ya pokoknya soal itu nanti bakal mirip-mirip seperti ini gitu. Ada juga misalnya nanti tadi misalnya ada satu kata yang ditebelin itu maknanya apa gitu. Sama dengan maknanya apa kayak gitu-gitu. Jadi gak jauh-jauh bentuknya tuh seperti ini atau enggak nanti ada di manakah berikut ini pernyataan yang benar. Kayak gitu tuh. Pernah lihat belum? Udah pernah tahu belum? Pernah, Kak. Ya, Udah, jadi Kak. nah, iya, jadi nggak jauh-jauh dari kayak gini nih, apa namanya, bentuk-bentuk soalnya nanti, kayak gitu. Nih, coba kalian sekarang jawab. Nih, bisa nggak nomor 1?
Gagasan pokok paragraf kedua di atas adalah B, Kak. B. Ada yang lain? B, Kak. Oke, ini yang pada jawab B, bisa kasih alasannya nggak kenapa jawabannya itu B dari paragraf kedua ini, gagasan pokoknya. Saya, Kak, mau jelaskan. Boleh, silakan. Saya memilih pilihan B, Samudra Arktik sebagai tempat tinggal karena di kalimat pertamanya itu karena sebagian besar permukaannya tertutup X. Samudra Arktik banyak ditinggali organisme. Jadi bisa disimpulkan kalau Samudra Arktik ini tuh sebagai tempat tinggal beberapa organisme. Iya, terima kasih. Benar ya, jawabannya itu B. Paham nggak teman-teman yang lain? Mengerti kan ya? Udah gak asing kan sama kata-kata gagasan pokok, kalimat pertama gitu-gitu. Itu kayaknya udah sering banget kayaknya keluar ya. Nah, selanjutnya, berdasarkan teks, penyebab organisme hidup di permukaan Samudra Arktik adalah, baca lagi nih. A, Kak. A, Bisa jadikan sebagai ada yang lain jawabannya selain A apa? Ada yang lain? jadi kalau kita bilang perjalanan ini sangat menarik sebenarnya. Apa yang saya lakukan? A, pada jawab A. Pasti ada berbagai kebijakan jangan berhubungan dengan aspek teori. Wah, udah pada jago ini Maya. Bagaimana Bener ya, jawabannya itu A. Sebelumnya nih yang pada jawab A, ada yang mau ngejelasin lagi nggak nih kenapa jawabannya itu A? bagaimana kebijakan pemerintah menangani urusan antara Karena di situ dan juga menjadikan bahan skrip ya menarik karena ini adalah kebutuhan misalnya dalam peristiwa pemerintahan yang yang akan yang kedua mungkin contoh-contoh pemerintah banyak contoh-contoh yang Ini lain. ada yang bersuara. Bagaimana misalnya kita menganalisis Oke, tadi ada yang mau menjawab apa alasannya jawabannya nomor 2 itu A. Ya. Ada nggak nih yang mau ada yang mau ini nggak menjelaskan kenapa jawabannya itu A? Ini suaranya yang nggak ada, suara siapa ya? ada, Kak. Oh, Ada. Itu tertera di paragraf kedua, Kak. oke, di bagian di kalimat berapa tuh? Kalau boleh tahu. Kalimat ketiga tuh Tiga, sih. Kak. Ketiga, Kak. Tiga. Yang es yang mencair akan membentuk kolam di atasnya. Dampaknya, proses tersebut membentuk daerah yang menjadi tempat tinggal bagi sejumlah organisme.
Wah, benar-benar. Udah pada benar ya. Berarti ini udah pada bisa nih ya. Berarti nanti insya Allah misalnya nanti SNBT gitu. Soal itu pasti mirip-mirip ini. Tapi soalnya nggak sependek ini ya. Soalnya tuh panjang-panjang. Jadi nanti kalau misalnya kalian nih ikut SNBT terus ngerjain bahasa Indonesia itu kalau ada teks jangan pusingin teks wah panjang banget enggak langsung aja baca pertanyaannya dulu gitu. Jangan jangan baca teksnya dulu nanti baru baca pertanyaannya nanti baca lagi pastikan. Jadi kalau bahasa Indonesia itu kalau ada teks panjang baca dulu pertanyaannya. Kan pasti nanti kita cari kata kuncinya nih pertanyaannya. Misalnya gagasan pokok paragraf kedua adalah oh gagasan pokok berarti paragraf kedua kita langsung fokus jadinya. Kalau misalnya kalian langsung baca teksnya nanti baru baca pertanyaannya ya udah baca panjang-panjang ternyata yang tanya cuman gagasan pokok paragraf kedua kayak gitu. Jadi buat mempersingkat waktu kayak gitu. Ini tips ya buat teman-teman semua yang nanti bahasa Indonesia kan kalian ngeluhnya nih ini ya apa namanya teksnya panjang-panjang kan. Apalagi nanti ini kan cuma contoh di SNBT teksnya panjang-panjang lebih panjang dari ini. Jadi nanti langsung fokus ke pertanyaannya biar nanti kalian langsung nyari keywordnya kayak gitu. Nanti baru deh baca teksnya. Jadi biar nggak ngabisin waktu kalian juga nggak pusing kayak gitu. Ngerti ya? Oke, mungkin teman-teman udah pada tahu kali tipsnya ya, tapi ini diingatin lagi biar nanti takutnya pada lupa kan grogi namanya SNBT ya kan. Pada grogi-grogi dikit gitu. Oke, lanjut aja. Nih, kakak ada latihan soal. Eh, kita kerjain bareng-bareng aja lagi kayak tadi ya. Gampang kok. Hmm. Kelihatan nggak ya? Kurang besar. Kelihatan, Kak. Oke. Kelihatan, Kak. Oke, dibaca. Nanti jawabannya apa? Ini kan baru masuk, Kak. Kalau boleh tahu tuh pengertian opini itu apa, Kak? Opini itu pendapat gitu kan? Opini penulis. Tadi kan dibahas ya. Tadi itu dia masuknya ke struktur teks, opini penulis, pendapat atau perspektif atau ulasan dari penulis mengenai teks yang sedang dibahas. Seperti itu. Oke, Dapat makasih. dipahami? Ya, dapat dipahami kan? Bisa. Oke. Oke. Benar nggak nih jawabannya 5? Apakah udah yakin? Agak sulit. Enggak kok ini masih gampang ini. Jadi kalau opini itu mirip biasanya tuh mirip-mirip itu juga, mirip-mirip kesimpulan gitu dari apa yang udah dibahas. Opini itu kan tadi bilang ya, opini itu biasanya di akhir. Opini penulis itu pasti di akhir karena kan dia mengulas yang sudah disampaikan. Jadi kan paragraf-paragraf sebelumnya itu pasti penulis itu ngambil sumber dari orang lain gitu. Nanti baru setelah beliau mungkin paham dengan apa yang dibahaskan, nanti baru deh beliau tuh penulis itu menuliskan perspektifnya sesuai dengan yang dia pahami gitu. Mengulas kayak mirip-mirip kesimpulan gitu. Jadi pasti adanya tiba di akhir. Nah, gitu. Nah, iya benar-benar. Bener ya, tanpa data, terus bahasanya juga kayak kita sehari-hari ya. Bahasanya nggak terlalu inilah,
terlalu formal. Nggak, bukan terlalu formal sih, terlalu seperti itulah ya. Oke, jawabannya 5 ya. Kita lihat bener nggak nih jawabannya 5. Bener, jawabannya 5. Yang jawabnya 5, bener ya. Oke, ada yang mau ngejelasin nggak jawabannya 5? Kenapa? Saya, Kak. Oke, boleh, boleh. Boleh, silakan jelasin aja. Kenapa? Nomor 5 ada kata, bentar. Ya, nggak apa-apa. Ada kata menghadapi sejumlah tantangan. Nah, itu tuh masih kayak pendapat aja. Mm-mm, betul. Oke, kalau misalnya kalimat yang 6 tuh, yang pertama kementerian dan seterusnya sampai yang ketujuh itu masuk nggak ke pendapat opini? Enggak. Enggak, kenapa enggak? Oh iya, masuk. Masuk. Kenapa masuk? Karena memperkirakan akan ada membutuhkan waktu, terus masih memperkirakan menurut Iya, pendapat pribadi gitu. jadi ada beberapa tantangan ya. Tadi ada sejumlah tantangan. Nah, tantangan itu yang pertama, terus ada yang kedua, tuh ada yang kemudian. Jadi kalau misalnya ada kemudian itu masih nyambung. Sebenarnya ini opininya ini, opini penulis ini nyambung tuh dari kelima, enam, tujuh, kayak gitu. Jadi masih nyambung karena masih berkaitan. Jadi kalimat yang selanjutnya ini, yang kalimat 6 ini masih membahas atau menjelaskan kalimat yang kelima. Ya, betul, betul. Oke. Pertanyaan selanjutnya. Hmm. Nih pertanyaannya. Ngomongin, nah gue udah di sini. Ayo jawabannya C apa D nih? Wah, ada yang A malah. Ayo, gimana ya? Oke, kita langsung aja. Apa ya jawabannya? D, benar. Peresmian kementerian baru. Sebelum, sebelum kalimat yang sejalan dengan itu, lagi ngebahas tentang apa? Meresmikan kementerian baru. Iya, jadi itu yang dibahas. Jadi sejalan dengan itu tadi, kata pronomina penunjuk ya tadi ya, itu merujuk pada peresmian kementerian baru oleh Jokowi, Presiden Joko Widodo, kayak gitu. Paham nggak? Susah apa gampang ini? Paham. Paham. Frasa. Wow, frasa. Oke, bentar ya. Frasa ini masuk ke bahasan kuliah aku, guys, sebenarnya. Sebentar ya, yang nanya frasa sebentar ya.
Frasa itu gabungan dua kata atau lebih yang hanya menduduki dua fungsi dalam kalimat, yaitu eh, Contohnya, Kak. langsung contohnya nih, rumah besar, sesangat. Coba ulang, kecepatan. Oke, jadi frasa ini itu adalah gabungan dua kata atau lebih yang hanya menduduki satu fungsi dalam satu kalimat. Jadi dua kata ini cuman menduduki satu fungsi dalam kalimat, kan ada kayak misal predikat, objek, subjek gitu. Nah, dua kata ini cuma bisa mendudukin satu posisi aja, nggak bisa dua atau lebih, malah nggak bisa gitu. Itu loh. Nah, rumah besar itu masuknya frasa. Lagi sangat sederhana karena dia nyatu gitu loh. Dan dia tuh kalau frasa itu kalau kalimatnya kalau katanya itu dibedah, dipisahkan, mereka punya maknanya masing-masing. Beda misalnya sama kata aku lulus. Aku lulus. Itu bukan frasa karena aku tanpa lulus apa? Aku doang. Iya, betul. Iya kayak gitu kira-kira. Frasa tuh seperti itu, rumah besar, rumah kecil, sangat sederhana, tidak tidak akan pergi, itu tuh jadi satu gitu loh maknanya. Dan walaupun mereka dipisah gitu, itu masih bisa berdiri sendiri gitu. Beda lagi misalnya kayak ayah pengajar. Kalau misal ayah sendiri tanpa pengajar nggak bisa. Ayah kenapa gitu. Kalau misalnya pengajar juga, pengajar kenapa, pengajar apa? Waduh, klausa. Oke, ini kayaknya nanti aja ya di pelajaran frasa, klausa, gitu-gitu. Ini bakal ada sih. Emang kan pasti bahasa Indonesia ngebahas itu, gitu. Nanti bakal dibahas deh, gitu. Tapi nggak sekarang ya, karena ini masih ada soal lagi, gitu. Oke, nanti akan dijelaskin ya, insya Allah pertemuan selanjutnya, gitu. Bakal kakak siapin materinya juga yang mungkin bakal lebih jelas, lebih paham, gitu. Soalnya frasa sama klausa ini mirip-mirip gitu. Oke, oke nggak apa-apa, nanti Klausa menyusul. Pokoknya nanti kakak siapin deh biar gak bingung-bingung gitu. Oke, ini lanjut dulu ya. Ini lanjut dulu nih. Masih ada pertanyaan soalnya. Nah, ini kata bercetak tebal pada kalimat tujuh dapat diganti dengan A. oke, benar. Jawabannya A. Ini mah kelihatan banget ya. Oke. Nah, oke bisa. Udah pada bisa sih. Nah, ini nih. Mungkin agak sulit. Wah, ini panjang lagi teksnya. Makna yang paling tepat kata galaktosemia dalam bacaan adalah ayo jawabannya apa nih? Oh, agak sulit ya. B, ada yang B. Soalnya nggak kelihatan, Kak. Oke. Makna paling tepat mengenai kata galaktosemia dalam bacaan adalah, jadi galaktosemia itu apa? Tuh. B, 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 A, yang mana tuh? Ya, kita tunjukin aja jawabannya. Apakah benar? Iya, jawabannya itu B.
Nah, ini kan tadi yang ditanyain itu kan makna ya, atau apa sih galaktosemia itu kan. Langsung aja kita cari kan, kalau misalnya tuh langsung cari aja nih, mana nih galaktosemia. Nah, langsung ke paragraf 2 nih. Fokus ke paragraf 2. Nah, galaktosemia tergolong penyakit langka. Nah, galaktosemia soal perubahan gen ini. Nah, kenapa? Jawabannya itu penyakit keturunan yang menyebabkan tubuh tidak dapat mencerna galaktosa. Nah, jawabannya B itu, ya. Nah, adapun pilihan yang lain itu merupakan pengecoh karena merupakan unsur atau bagian dari penanda makna kata galaktosemia. Jadi, kita dulu. Hmm, oh, oke. Nah, kalau kenapa jawabannya ini? Karena yang kalimat yang galaktosemia disebabkan oleh perubahan atau mutasi gen-gen itu, karena itu apa namanya penyebab ya terjadinya galaktosemia itu, bukan pengertiannya apa sih galaktosemia itu, kayak gitu. Yang lain-lainnya juga itu kayak melanjutkan kalimat yang tadi, kenapa gen-gen itu, terus akibatnya apa gitu. Jadi kesinambungan gitu, yang pada intinya ya ini penyakit keturunan yang menyebabkan tubuh tidak dapat mencegah galaktosa, seperti itu. Dapat dipahami nggak ya? Iya, Kak, dapat. Oke, ini pertanyaan yang terakhir, agak panjang sih. Nggak kelihatan ya soalnya ya? Dalam bacaan pernyataan galaktosemia tergolong penyakit langka. Pernyataan berikut merupakan penjelas yang tepat atas pernyataan tersebut. Penjelas dari kalimat yang tadi itu apa? Seperti itu. Ini fokusnya di paragraf kedua aja. Oke, udah ada yang jawab. Ada lagi? A. Resesif itu langka. Iya, betul. AD. Oh, bingung, ada bingung. Ada yang bingung ya, atau D. Oke, langsung aja kita tunjukin jawabannya. Nah, jawabannya itu yang D. Galaktosemia diturunkan dari orang tua kepada anak dalam pola penurunan autosomal resesif. Jadi tadi kan yang ditanya itu kalimatnya ini ya, galaktosemia tergolong penyakit langka yang terjadi pada sekitar 1 dari 48.000 bayi di seluruh dunia. Nah, penjelasannya tentang kenapa cuman 1 dari 48.000 bayi di seluruh dunia, kenapa tergolong langka. Nah, itu tuh. Jadi pernyataan penjelasnya yaitu berarti galaktosemia diturunkan dari orang tua. Di sini ada ya di kalimat ini nih. Diturunkan dari orang tua kepada anak dalam pola penurunan autosomal resesif. Coba kita lihat dulu ini penjelasannya. Nah, untuk jawaban A, B, dan C itu katanya merupakan pengecoh yang berisi penjelasan tentang gennya, yang merupakan salah satu unsur bagian atau sifat tentang keturunan. Sedangkan jawaban yang E merupakan sifat atau ciri bayi. Coba kita lihat apakah benar
Iya bener. Bener sih. Karena yang ditanyakan penjelasan dari kalimat ini. Kalau misalnya kan ini tentang ciri tadi ya. Ciri bayinya yang udah terkena galaktosemia gitu. Yang lain-lainnya ini cuma pengeco. Yang tadi A, yang kalau yang ini itu menjelaskan tentang penyebabnya galaktosemia kayak gitu. Jadi seperti itu. Apakah dapat dimengerti? Dapat, Kak. Oke, nanti kalau emang bisa dan boleh, kalau mau juga nanti soal ini nanti bakal di-share juga kalau teman-teman mau sama kunci jawabannya buat latihan gitu. Boleh, Kak. Oke, oke nanti ya. Dirapihin dulu ini nanti dijadiin dokumen dulu. Oke, mungkin itu saja. Apa ada yang mau ditanyain? Masih bingung nggak nih sama teks? Ini mirip-mirip teks eksplanasi ya sebenarnya gitu. Karena teks yang penting ini sama aja mirip-mirip eksplanasi sih gitu. Karena ada dalam teks populer ini terdapat juga unsur-unsur eksplanatifnya juga gitu. Jadi ya semoga ini mah masih lumayan gampang. Yang penting itu kalian tadi harus teliti banget baca baca pertanyaannya, terus keyword-keywordnya yang disuruh dicari itu apa dalam teksnya itu gitu. Jadi nanti mencarinya juga lebih mudah, nggak banyak buang-buang waktu kayak gitu. Itu saja mungkin ya. Oke, kalau misal sudah, nanti sebelum keluar nanti katanya ada absen ya, presensi. Nanti jangan lupa diisi ya. Itu aja mungkin untuk hari ini. Nanti untuk frasa dan Siap, klausa. Kak. Oke, nanti mungkin untuk frasa sama klausa itu insya Allah pertemuan selanjutnya ya. Oke, terima kasih teman-teman yang udah join, yang udah menyempatkan waktunya untuk belajar ya. Tetap semangat dan insya Allah semoga lancar nanti SNBT-nya. Amin ya Allah. Cukup sekian, Amin. Cukup sekian, mohon maaf apabila kakak terburu-buru, kemudian mungkin ada penjelasan yang belum yang nggak terlalu jelas, itu bisa nanti mungkin cari-cari sendiri karena mungkin sekarang tuh sumber-sumber bacaan itu udah banyak banget ya di Google tuh udah banyak banget. Bahkan kalau misalkan udah biasa menggunakan Google Scholar, udah biasa ngebaca jurnal itu lebih bagus lagi, itu lebih materinya lebih banyak lagi di situ. Kayak gitu. Udah sih cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa isi presensi ya sebelum keluar. Makasih, Terima Kak. kasih, Kak. Ya, ya sama-sama. Semangat ya, Makasih, semangat. Kak. Iya, sama-sama. Teman-teman biasanya presensinya itu kapan ya? Kebetulan aku baru pertama kali, jadi kurang tahu presensi biasanya kayak gimana? Di-share di sini kah? Ada di grup, Kak. Di Oh, ada grup, di Kak. Oh ya udah, kalau emang ada di grup berarti boleh live aja nggak apa-apa. Tapi jangan lupa diisi ya presensinya. Oke, Kak. Oke, boleh live ya? Izin Kak, izin Kak. Iya. Kak, untuk presensi itu masing-masing fasilitator sudah ada presensinya Kak. Jadi fasilitator tinggal mengecek di sini siapa-siapa yang hadir Kak. Terima kasih. Oh, seperti itu. Oke, oke, oke. Baik, terima kasih ya informasinya. Sangat membantu. Oke, boleh live kok, boleh live. Yang penting jangan lupa nanti presensi. Udah itu aja.